Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini lanjutkan ke pembelajaran ketiga halaman 138. Hari ini adalah hari terakhir Ibu ngasih materi di semester 2 ini. Silakan dibuka halaman 138. Nah, di situ ada Edo sedang membersihkan halaman, kemudian datang tukang koran. Nah, Edo kemudian membaca sebuah berita di koran. Nah, Edo sengaja tidak langsung memberikan kepada ayah. Ia lihat-lihat dulu di koran ada apa aja sih. Ternyata di koran ada iklan. Berarti ini termasuk iklan ke dalam media apa? Elektronik, radio, atau cetak. Kalau di koran termasuk iklan media cetak. Dilihat 139 ada sebuah iklan yang Edo lihat. Iklan pasta gigi. Gigi Den untuk gigi sensitif. Mengurangi ngilu dalam 30 detik. Bonus sikat gigi mini. Untuk semua umur, mohon untuk tidak memakai bekas kemasan untuk alasan apapun. Nah, coba kita lihat iklan tersebut. Iklan apa? Iklan pasta gigi. Di situ ada bonusnya, kemudian ada manfaatnya, kemudian ada infografisnya, ada gambar yang sedang mensikat gigi, kemudian ada keterangannya tidak boleh pakai kemasannya. Mungkin takutnya disalahgunakan ya, ada yang memalsukan. Nah, kemarin di pembelajaran awal kalian sudah memahami tentang iklan media cetak, iklan media elektronik, kemudian iklan media internet. Ya, sekarang ada yang pembelajaran subtema 2 kemarin iklan apa? Iklan baris ya, yang ada di koran itu ya. Kemudian iklan apa lagi tuh? Ayo, masih ingat nggak yang kemarin? Nah, sekarang ada juga yang dinamakan dengan 3 jenis iklan. Berdasarkan isinya, iklan bisa dibagi. Kemarin kan berdasarkan medianya. Sekarang berdasarkan isinya, iklan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan pengumuman atau pemberitahuan. Biasanya ini seperti iklan duka cita atau iklan pernikahan. Contohnya di sini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian di situ ada keterangan siapa yang meninggalnya, akan dimakamkan di mana, seperti itu. Atau juga kalau di koran biasanya ada iklan pernikahan. Biasanya yang gunain itu bukan orang-orang biasa, tapi kayak pengusaha-pengusaha besar supaya dilihat oleh khalayak. Kemudian yang kedua iklan penawaran atau iklan niaga. Nah, iklan ini adalah untuk menawarkan sesuatu, iklan barang ya. Kalau misalkan di koran suka ada dijual 1 unit mobil misalkan gitu. Dengan harga sekian-sekian hubungi nomor berikut ini. Atau iklan sebuah makanan. Nah, ini adalah contoh iklan penawaran, bisa dilihat ya. Kapanpun dimanapun selalu burger besar, makanan siap saji, pesan antar hubungi. Nah, nikmati paket burger super hanya 30.000. Nah, ini adalah contoh iklan penawaran. Ibu rasa kalian sudah pernah ya di tema-tema sebelumnya ya. Kemudian sekarang yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Apa itu Bu iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tujuannya memberikan penerangan tentang sesuatu hal. Misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain sebagainya. Atau yang sekarang sedang marak, misalkan terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sebagai upaya pencegahan COVID-19, misalkan seperti itu. Atau di sini, percayalah hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba. Nanti mungkin kalian bisa bikin iklan masyarakat, masyarakatnya, misalkan
tidak mudik bukan berarti tidak bisa bersilaturahmi ya, misalkan kayak gitu. Tetap terapkan 3M, misalkan kita masih bisa loh silaturahmi via video call dengan keluarga besar gitu. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu termasuk ke dalam iklan layanan masyarakat, atau misalkan gini, buang sampah pada tempatnya itu ciri anak yang baik. Selain kita jadi anak baik, maka kita pun telah menjaga bumi ini. Ya, itu adalah iklan layanan masyarakat. Tugas kalian di subtema 3 ini, pembelajaran ketiga, buatlah satu iklan layanan masyarakat. Buatlah satu iklan layanan masyarakat. Terserah, boleh tentang COVID-19, boleh seperti yang Ibu jelaskan tadi, boleh tentang bahaya merokok, boleh tentang bahaya narkoba, menjaga lingkungan dan sebagainya. Intinya adalah iklan layanan masyarakat. Kemudian coba lihat di bawah ini. Ada sebuah iklan di majalah. Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Ini merupakan iklan layanan masyarakat supaya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang menimbulkan hilang rasa persatuan dan kesatuan. Misalkan dengan saling toleransi, saling menghargai, tidak menang sendiri, kemudian menghormati orang lain, dan tetap selalu rukun. Seperti kalian di kelas ini, anak-anaknya, Ibu yakin kalian berbeda suku, kemudian berbeda bahasa, kemudian beda strata sosial, kemudian beda bentuk fisik, tetapi apa? Allah ciptakan kita satu dalam kesatuan, yaitu sama-sama umat Islam ya. Jadi tidak boleh saling membedakan. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu lihat dibuka halaman 143-nya. Ada beberapa sebab akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Misalkan di lingkungan keluarga adanya pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan, kurangnya keakraban. Kemudian kalau di lingkungan sekolah, sombong, tidak peduli. Kemudian membeda-bedakan teman, mengolok-ngolok teman, terjadinya tawuran. Kemudian di lingkungan masyarakat, tidak ada kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan, kemudian tidak adanya kerjasama. Nah, kalau di lingkup negara, hilang tenggang rasa. Kemudian adanya perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan. Nah, kalian silakan baca. Yang tadi Ibu bacakan poin-poinnya saja. Kalian baca, kemudian kerjakan. Ayo berlatihnya halaman 145 sampai 146. Oke, yang pertama tadi layanan masyarakat, yang kedua menjawab soal, kemudian sekarang kita perhatikan. Nah, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, atau masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Jadi bisa memproduksi, bisa mengkonsumsi. Ibu sebagai pedagang, Ibu sudah melakukan kegiatan ekonomi. Kalian sebagai pembeli, kalian juga sudah melakukan kegiatan ekonomi, baik yang baik yang membuat atau produsen, memasarkan, menjualkan, atau distributor, ataupun konsumen yang mengemakan, itu sama-sama tergabung dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terdiri atas yang pertama produksi. Ingat, produksi itu adalah menambah kegunaan suatu barang, memproduksi atau menghasilkan barang baru sehingga lebih bermanfaat. Tujuannya apa? Apa itu? Makasih. Tujuannya apa? Kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Tujuan khususnya menghasilkan barang dan jasa untuk akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Ya,
Bener kan? Pertama kan untuk memakmurkan, kemudian si produksi ini ibu memproduksi sebuah makanan karena apa? Tujuan yang pertama ingin memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah ibu ingin mendapatkan keuntungan atau hasil dari penjualan tersebut. Nah, itu tujuan dari produksi. Kemudian yang kedua distribusi. Apa distribusi? Penyaluran barang kepada konsumen. Dari produsen, dari yang pembuat kepada pembeli. Ya, tujuannya apa? Tujuan si distribusi ini dia menyampaikan barang dan jasa untuk akhirnya bisa dipakai. Nah, akhirnya si pendistribusi ini namanya apa? Distributor. Nah, distributor ini yang menjualkan namanya distributor ya. Kegiatannya namanya distribusi. Dia mendapatkan upah, mendapatkan penghasilan dari usahanya dia untuk memasarkan, menjualkan. Atau misalkan dalam kata lain, Bu, aku mau ngiklanin dagangan ibu deh, Bu. Kalau aku ngiklanin terus aku dapat orang yang beli, berarti aku dapat keuntungan dong dari ibu. Iya, betul seperti itu. Misalkan Umi kalian jualan gamis atau jualan kue deh, jualan risol atau jualan kroket apapun itu, kemudian kalian nawarin deh ke teman-temannya. Nah, misalkan dari Umi kalian 1.500 buat kalian ngejualnya harga 2.000. Umi, aku harga jualnya 2.000 ya. Ya udah aku jual 2.000. Kalian tawarkan ke teman-teman siapa yang mau risol, siapa yang mau kroket, siapa yang mau onde-onde misalkan. Atau siapa yang mau beli gamis di Umi aku seperti itu. Nah, nanti misalkan si risolnya itu dari Uminya 1.500, kalian jual 2.000. Nah, 500 tadi adalah keuntungan kalian sebagai distributor, sebagai pemasar, sebagai penjual. Kemudian, ya itu kan tujuannya adalah memasarkan, menjualkan, dan tujuan kedua adalah mendapatkan keuntungan. Nah, yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Usaha untuk menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Tujuannya adalah ya tadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keberlangsungan hidup. Kemudian contohnya misalkan, Bu, aku mah nggak bisa jualan tapi aku bisa membeli. Aku mau beli nastar, aku mau beli yogurt, atau aku mau beli nugget deh, misalkan seperti itu. Di teman aku dia jualan, Bu, ya udah kalian boleh beli. Kalian yang memiliki kelebihan uang silakan boleh beli ke temannya untuk membantu temannya juga. Kalian beli, kalian sedang melakukan kegiatan ekonomi kan. Usaha kalian adalah mengkonsumsi, memakannya atau memakai gamis dari Umi teman kalian. Selain kalian merasakan manfaatnya, kalian pun ikut membantu dalam perputaran ekonomi. Jadi uangnya itu muter, uang dari kalian ke teman kalian. Nanti mungkin teman kalian ngejualin karena butuh sesuatu nih, aku mau beli sepatu baru karena sepatuku sudah rusak, jadi aku harus bantu Umi jualan. Nah, nanti hasil dari upah jualannya aku buat beli sepatu. Selain kalian puas mendapatkan barang dari teman kalian, kalian pun membantu teman kalian. Akhirnya kegiatan ekonomi berlangsung di antara kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Sekarang contoh ini di sini ada sebuah mind map tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, semoga kalian paham. Sekarang tugas kalian berilah 2 contoh. Ibu kasih di sini biar kalian baca, biar kalian dengerin audio Ibu. Soalnya anak-anak tuh kadang baca doang soalnya, nggak didengerin audio Ibu. Nomor 1, soal. Tuliskan contoh kegiatan. Tuliskan 2 contoh kegiatan ekonomi di lingkungan kalian. Misalkan ini yang pertama, produksi. Contoh dari Ibu ya, contohnya membuat makanan risol. Nah,
Berarti nanti kalian apa lagi? Siapa yang membuat? Nah, kemudian contoh distribusi. Siapa nih? Misalkan disebut Arka membuat makanan risol. Ibu contohnya nanti kalian apa? Sebutin nama pelakunya, siapa orangnya. Membuat apa, menjualkan apa, membuat gamis misalkan seperti itu. Kemudian distribusi. Contoh dari ibu. Contoh Bayu menjual perhiasan mutiara. Ini contohnya. Nah, nanti kalian jawab nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Kemudian nomor 3 adalah konsumsi. Konsumsi contoh dari ibu. Contoh dari ibu misalkan siapa ya? Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ya, kalian tulis apa, tapi yang real, yang ada di lingkungan kalian. Nah, mudah kan? Teman-teman kalian juga ada yang jualan, atau orang tua kalian ada yang jualan, memproduksi suatu barang. Kalau produksi itu benar-benar membuat ya, tapi kalau misalkan Umiku menjual gamis, ngejahit gak? Kalau uminya bukan ngejahit berarti bukan produksi, maksudnya uminya termasuk ke dalam distribusi karena menjualkan. Kalau produksi itu yang benar-benar bikin sendiri, benar-benar menjahit sendiri, membuat makanannya sendiri, itu yang disebut dengan produksi. Nah, silahkan disimak, boleh di pause dulu. Sengaja ibu rangkum di video biar kalian benar-benar melihat. Lanjut lagi ya, itu tugasnya. Pembelajaran ini tugasnya jadi ada 3. Kita lanjut ke pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat, lihat ada sebuah iklan, badan wangi dan segar, katanya gitu. Keren, body wash. Itu adalah sabun mandi. Iklannya dia tentang apa nih? Iklan perniagaan ya. Iklan suatu barang. Apa yang kamu peroleh dengan kita pakai sabun itu, tubuh kita menjadi wangi, seperti itu. Nah, kalau kemarin sesuai dengan media, iklan itu terbagi menjadi 2. Iklan elektronik itu ada iklan radio, kemudian ada iklan televisi, dan iklan media digital atau internet. Sudah ya, Ibu sudah dapatkan tugas-tugas dari kalian. Insya Allah kalian sudah paham. Kemudian silakan boleh dibaca. Ayo membaca halaman 155 ini, silakan boleh dibaca. Tentang persatuan dan kesatuan. Kenapa sih Indonesia itu tidak boleh saling berpecah belah? Karena kita punya tujuan yang sama. Termasuk kenapa sih umat Islam itu tidak boleh berpecah belah? Karena kita ada tujuan yang sama, yaitu mengharap ridha Allah dan bisa bertemu lagi di surga. Bisa bertemu lagi nanti di Telaga Al-Kautsar dengan para anak-anak salih-salihah bu guru ya. Semoga kehadiran kalian bisa menjadi penambah amal kebaikan ibu kelak di akhirat. Amin. Dan apa yang ibu berikan ilmu kepada kalian semoga bisa bermanfaat untuk agama kalian terutama, dan mungkin untuk kehidupan dunia kalian. Amin. Nah, ibu minta silahkan kalian baca juga tentang ini, kesombongan membawa petaka, katanya. Kita baca yuk bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng ya. Kalian baca sendiri, kalau ibu baca bareng-bareng nanti malah ngabisin kuota. Oke, silakan kalian baca. Ternyata tidak boleh ya berbuat kesombongan itu, selain Allah tidak suka, maka kalian pun akan dibenci, dijauhi oleh teman-teman kalian. Nah,
dibaca sampai halaman 159 juga ya anak-anak ya. Silahkan. Pembelajaran keempat ini banyaknya dibaca semua. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.